Kapan? Oh ya Allah. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaitan roh kepada Allah merupakan pengaitan yang bersifat khusus dan bukan umum, serta bukan termasuk pengaitan sifat. Perhatikan baik-baik masalah ini, karena hal ini bisa mengeluarkanmu dari berbagai macam kesesatan yang sering menimpa manusia. Jadi keterkaitan seorang hamba dengan Tuhannya itu ada yang keterkaitan secara umum, ada keterkaitan yang secara khusus. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan hamba Allah, itu secara umum semua kita adalah hamba Allah. Tapi apakah kemudian Allah menyebut kita sebagai hambanya, itu persoalan lain. Makanya panggilan Allah kepada manusia dalam Al-Quran itu bertingkat. Ada yang ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada yang qul ya ibadiyalladzina asrafu dan seterusnya itu. Ada yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu
menunjukkan tingkatan-tingkatan seorang hamba terhadap Tuhannya, dihubungkan dengan cara Allah memanggil hamba tersebut. Nah, tentu yang kita inginkan dari Allah adalah kita ini punya hubungan khusus dengan Allah, tidak hanya sekedar hubungan secara umum. Maka kalau kita ingin punya hubungan khusus dengan Allah, dari sisi kita hanya kepada Allah adalah ya ayo berusaha agar kita ini dipilih oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang Allah hubungan kepada kita, hubungan secara khusus. Entah dengan selalu memiliki niat yang baik, karena orang kalau punya niat baik saja sebelum dikerjakan sudah diberi pahala oleh Allah utuh seperti sekali dikerjakan, bukan seolah-olah, dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang selalu punya niat baik itu dia telah menghubungkan dirinya dengan Allah dengan rahmatnya, sehingga kemudian ini namanya hubungan khusus namanya. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah berarti dia telah menghubungkan dirinya secara khusus dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 152 itu. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Orang itu selagi tidak berhenti berzikir kepada Allah, maka selama itu pula dia terhubung dengan Allah secara khusus. Karena Allah menjanjikan fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Demikian juga ketika seseorang itu istiqomah dalam kebaikan yang dia kerjakan, atau istiqomah dalam keyakinan akan Rabbunallah, dengan cara tidak bergantung dan bersandar serta tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, maka orang seperti ini juga telah membuat hubungan khusus dengan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya, dan seterusnya itulah. Yaitu ada janji Allah untuk orang-orang yang konsisten dengan keyakinannya akan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, yang mengatur nasib kami adalah Allah, yang mendidik kami adalah Allah. Kemudian dia konsisten dengan keyakinannya itu sehingga dia tidak berharap, bergantung dan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Maka Allah akan utus untuknya banyak malaikat dalam jumlah yang besar. Apa tugas malaikat atas perintah Allah itu? Untuk membesarkan hati orang itu sambil berkata, jangan takut, jangan sedih, dan berikanlah kabar gembira kepada yang bersangkutan bahwa sungguhnya yang bersangkutan akan masuk surga kalau dia istiqomah sampai meninggalnya. Semoga kita termasuk yang istiqomah dalam Rabbunallah itu. Amin Allahumma amin. Kalau hubungan secara umum semua diperhatikan oleh Allah. Cacing, curu, kecoa, termasuk iblis, semua diperhatikan oleh Allah. Cuma yang kita inginkan dari Allah adalah hubungan secara apa tadi? Khusus. Tidak hanya hubungan secara umum, tapi hubungan secara khusus. Pun lanjut. Boleh jadi ada yang bertanya, apa pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, dan yang artinya, dan kutiupkan kepadamu rohku, kepadanya rohku. Yang di sini Allah mengaitkan tiupan ini ke jiwa Adam, yang berarti mengharuskan adanya kaitan secara langsung dari Allah. Sebabnya demikian ini serupa dengan firman Allah yang artinya kuciptakan dengan tanganku. Karena itu penyebutan di antara keduanya dibedakan, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, kamu adalah Adam, bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan di dalam dirimu
rohnya dan memerintahkan para malaikat sujud kepadamu dan mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu. Di sini para malaikat menyebutkan 4 kekhususan kepada Adam yang hanya dikhususkan kepada beliau tanpa yang lain. Sekiranya roh yang ada di dalam diri Adam merupakan tiupan malaikat, maka hal itu bukan merupakan kekhususan baginya, sehingga kedudukannya sama dengan Al-Masih atau semua anak keturunannya, sebab roh masuk ke dalam diri mereka lewat tiupan malaikat. Maka firman Allah Ta'ala yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, dialah Adam yang disempurnakan dengan tangan Allah, dan dia pula yang meniupkan rohnya ke dalam dirinya. Maka bagaimana jelasnya hal ini? Kata yang nanya itu gitu. Hal ini dapat dijawab sebagai berikut. Masalah ini hendak dipaksakan golongan yang mengatakan bahwa roh itu lama, sementara yang lain tidak bersikap apa-apa, sehingga banyak orang yang tak memahami maksud Al-Quran tentang roh yang dikaitkan dengan Allah adalah roh yang diciptakannya dan dikaitkan kepada dirinya dengan mengaitkan secara khusus seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Sedangkan tentang tiupan, Allah berfirman tentang Siti Maryam alaihissalam yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kemaluannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Di tempat lain Allah mengabarkan bahwa dia mengutus malaikat kepada Maryam dan meniupkan di dalam kemaluannya. Peniupan ini dikaitkan dengan Allah sebagai perintah dan pengizinan, dan tiupan kepada Rasul dilakukan secara langsung. Kini tinggal 2 masalah lagi yang perlu dibicarakan, yaitu jika dikatakan 1, bila tiupan pada diri Maryam bisa terjadi lewat malaikat dan malaikat pula yang meniupkan roh kepada semua manusia, maka apa maksud penyebutan Al-Masih dengan roh Allah jika roh semua manusia terjadi dari roh ini? Lalu apa kekhususan Al-Masih? Yang kedua, apakah roh yang masuk ke dalam diri Adam terjadi lewat peniupan roh ini seperti yang ditiupkan dengan izin Allah kepada Maryam, ataukah Allah meniupkan sendiri ke dalam dirinya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya sendiri? Dan pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut. Demi Allah, ini merupakan 2 pertanyaan yang amat penting. Jawaban atas pertanyaan yang pertama, bahwa roh yang ditiupkan kepada Maryam adalah roh yang dikaitkan kepada Allah dan yang dikhususkan baginya. Itu merupakan roh khusus dari berbagai macam roh, dan bukan berupa malaikat yang diutus untuk meniupkan di dalam perut wanita yang hamil, baik kafir maupun muslim. Sebab Allah sudah mewakilkan kepada malaikat secara khusus untuk meniupkan roh kepada janin, lalu menuliskan rizki anak itu, ajal, amal, kebahagiaan dan penderitaannya. Sedangkan roh yang dikirim kepada Maryam adalah roh Allah yang sudah dipilihnya dari berbagai roh yang menjadi miliknya. Maryam punya kedudukan sebagai ayah. Tiupan yang masuk ke dalam kemaluannya itu bisa diserupakan dengan pertemuan antara kelamin pria dan wanita tanpa ada proses persetubuhan. Sedangkan roh yang dikhususkan bagi Adam tidak diciptakan seperti penciptaan Al-Masih yang hanya berasal dari ibu saja, dan tidak pula seperti penciptaan semua jenis yang berasal dari ibu dan bapak. Roh yang ditiupkan kepada Adam adalah malaikat yang meniupkan roh kepada semua anak keturunannya. Sebab jika begitu keadaannya, maka Adam tidak memiliki kekhususan. Dalam hal ini disebutkan 4 kekhususan Adam yang tidak terjadi pada diri orang lain. Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Allah meniupkan rohnya di dalam dirinya. Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Jadi ya tidak boleh dipungkiri, tidak bisa dipungkiri juga bahwa Nabi Adam dengan Nabi Isa itu proses penciptaannya memang beda gitu aja. Enggak sama dengan pada umumnya manusia. Seperti yang kita ketahui, kalau Nabi Adam dalam keyakinan kita yaitu tanpa ayah, tanpa ibu. Sementara kalau Nabi Isa alaihissalam itu ibu tanpa ayah. Ya, Ibu Hawa kalau betul, bukan betul, pasti betul Sahih Bukhari.
diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri suaminya, maka itu berayah tapi tidak beribu. Tapi lebih tepatnya sih bukan ayah, itu bukan dari maaf sel sperma, tapi dari tulang rusuk ya. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang kaki, sehingga tidak untuk diinjak-injak. Tapi bukan dari tulang kepala juga, tidak untuk ngendas-ngendasi wong lanang. Status istri itu seperti tulang rusuk pendamping, bukan sebagai bawahan, bukan. Bahwa laki-laki satu tingkat di atas istri dalam struktur organisasi rumah tangga, iya. Tapi tidak serta-merta istri itu bawahan, tidak. Tapi pendamping lebih tepatnya. Orang bilang belahan jiwa. Atau kalau kata penyair, separuh nafasku. Jadi kalau sudah mati satu, separuh nafasnya hilang. Tapi gimana hidup dengan nafas separuh itu ya? Nah, itu istilah bahasa puisi. Bahasa gedabrus. Pun lanjut nggih. Singkat kata singkat cerita, pasti beda dong dengan kita yang notabene lengkap ayah ibunya, prosesnya lengkap. Itu seperti itu. Nah, karenanya kemudian kata para ulama di dalam Al-Qur'an, proses penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa itu semua disebut nama. Ibunya disebut, Nabi Adam disebut namanya, Nabi Isa disebut namanya. Kata para ulama, di satu kejadian, ini sebagian para mufassir menjelaskan ya, di sebuah kejadian yang di kejadian itu Allah sebut nama-nama, maka kejadian yang serupa tidak akan terjadi kembali. Jadi kalau di hari ini tiba-tiba ada orang nggak ada bapaknya ngakunya ditiup oleh malaikat Jibril, nah itu paham maksudnya ya? Ada orang kok ngaku hamilnya itu karena ditiup malaikat Jibril katanya. Ya berarti wallahu a'lam bisawab. Ngoten nggih, paham nggih? Nah, ngono sing lanang kok moro-moro napa meteng. Jare ini disebul karo malaikat. Nah, itu kalau secara i'tiqad versi para mufassir yang menafsirkan hal tadi itu enggak mungkin. Walaupun belakangan ternyata, ini belakangan ya, ternyata di dalam ilmu kedokteran modern itu dikenal istilah parthenogenesis, atau dalam ilmu biologi itu dikenal ada istilah parthenogenesis. Parthenogenesis itu kelahiran tanpa adanya proses perkawinan, seperti pada cacing, pada belalang, dan beberapa binatang yang lain. Rupanya, kata riset yang pernah saya baca, saya bukan peneliti ya, saya cuma baca aja, itu mungkin terjadi pada manusia, tapi dari sekian ribu kehamilan, kok sekian juta kehamilan mungkin, itu baru ada satu mungkin. Tapi ya wangel percaya nih, ya mosok kan. Nah, itu tadi. Makanya kalau kata para ulama, biasanya kisah-kisah dalam Al-Quran, kalau sampai Allah sebut nama dalam Al-Quran itu, biasanya hal yang serupa tidak akan terjadi kembali pada zaman-zaman setelahnya. Biasanya gitu. Nah, saya ulang khusus untuk Nabi Adam alaihissalam dan untuk Nabi Isa alaihissalam ini proses penciptaannya tidak seperti pada umumnya manusia. Dan karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, tentu tidak bisa disamakan beliau ini dengan manusia yang lainnya. Dan memang betul kan, Allah bedakan Nabi Adam tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tapi beliau juga Abul Bashar, bapaknya manusia. Dan Nabi Isa alaihissalam itu bergelar sebagai Ruhullah, roh milik Allah atau ciptaan Allah yang kemudian Allah kuatkan dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril dalam hal ini. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Itu kami kuatkan dia dengan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini suka-suka Allah untuk menciptakan siapapun yang Allah kehendaki, dan beliau memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 68 itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah berkuasa menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia berhak untuk memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 68. Ada agak ke tengah dikit ayatnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah
menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Oh, di depan ya, warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, yang bagian depan ini. Wa ma kana lahumul khiyara subhanallahi ta'ala amma yusyrikun itu. Nggih. Pun lanjut. Nah, jadi suka-suka Allah memilih siapapun. Makanya gini, Bu. Menjadi seorang muslim ini betul-betul pilihan Allah. Jadi dengan izin Allah menjadi seorang muslim ini karena Allah yang memilih kita. Maka ada seorang ulama yang mengatakan jangan hina seorang muslim pun. Secara prinsip kita tidak boleh menghina apa dan atau siapapun, tapi terutama jangan hina seorang muslim pun, karena bagaimanapun juga dia menjadi muslim itu karena pilihan Allah. Itu menunjukkan bahwa dia punya kedudukan yang besar di sisi Allah. Kok sampai Allah memilih itu? Nah, terus kalau misalnya ada orang yang meneruskan, maaf, kalau dalilnya mana Ustaz bahwa menjadi Islam itu dipilih oleh Allah? Surah Fatir. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 32 itu. Wa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina itu. Dan kami wariskan Alkitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yang telah kami pilih. Nah, yang menerima Al-Quran itu siapa, Bu? Muslim kan? Nah, berarti orang menjadi Islam itu karena dipilih oleh Allah. Masya ulang ya, di samping memang kita tidak boleh menghina apa dan atau siapapun dengan sembarangan, dengan serampangan maksudnya. Terutama jangan hina seorang Muslim, karena bagaimanapun juga dia menjadi Islam itu atas pilihan Allah, yang menunjukkan betapa sebenarnya yang bersangkutan itu berarti punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu. Nah, pun lanjut. Jadi saya ulang, jadi kita ini dipilih oleh Allah, alhamdulillah, masya Allah. Biasanya ada orang yang nanya, loh berarti yang nggak dipilih, yang kafir nggak dipilih dong Ustaz Berjoli? Ya, jawabannya iya. Memang nggak dipilih. Kasihan dong, iya kasihan. Memang kasihan, karena kasihan doakan, gitulah Bu. Karena kasihan doakan dapat hidayah. Wah sayang wong api neng kafir misalnya. Kita doakan semoga dapat hidayah, masuk Islam, ngoten. Nah, terus kita ajak mereka, kalau kasihan ajak mereka untuk masuk Islam. Mengajak orang untuk masuk Islam itu nggak harus teriak-teriak ayo masuk Islam, nggak harus gitu, nggak harus pakai kata-kata. Saya sering sampaikan, tunjukkan akhlak Islam kita. Harapannya semoga mereka tertarik untuk masuk Islam. Kalau melihat indahnya akhlak Islami kita. Hari ini hari di mana mungkin fitnah akhir zaman ya, terutama fitnah medsos. Banyak tokoh-tokoh kita yang entah sudah disengaja atau tidak, atau sudah diskenario atau tidak, untuk diusahakan untuk dijatuh-jatuhkan, termasuk lembaga-lembaga pendidikannya. Makanya hati-hati dan banyak bermohon kepada Allah. Ya, kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Ya, jaga akhlak, jaga ucapan, jaga sikap. Nah, mudah-mudahan dengan semua itu kita dibantu oleh Allah untuk menjadi bagian dari sebab orang mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih sering kalau di pengajian kita kan, kalau di penutupan pengajian sering saya berdoa, semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita itu. Itu harapan besar, harapan kita semoga orang yang melihat kita itu tertarik untuk masuk Islam karena kita dipilih oleh Allah menjadi syiarnya, menjadi bagian dari syiarnya, yaitu sosok atau pribadi yang Allah pilih untuk siapapun yang melihat kita itu ingat Allah gitu loh. Itu seperti karena indahnya akhlak kita, semoga nih. Amin Allahumma amin insyaallah. Peniupan roh Allah di dalam dirinya mengharuskan adanya pelaku yang meniup.
sesuatu yang ditiupkan dan orang yang ditiup. Sesuatu yang ditiupkan adalah roh yang dikaitkan dengan Allah. Dari roh inilah tiupan dimasukkan ke dalam bentuk atom yang dibuat dari tanah. Allah yang meniupkan roh itu ke tanah Adam. Inilah ditunjukkan oleh nas tentang tiupan yang dilakukan secara langsung oleh Allah, sebagaimana dia menciptakannya dengan tangannya sendiri, atau tiupan itu hanya berasal dari perintahnya seperti yang terjadi pada diri Maryam alaihissalam. Maka perlu ada dalil perbedaan antara penciptaan Adam dengan tangannya dan tiupan rohnya di dalam dirinya, karena tangan itu bukan makhluk, adapun roh adalah makhluk. Penciptaan merupakan perbuatan Allah, sedangkan tiupan apakah itu termasuk perbuatan yang didasarkan padanya ataukah itu merupakan objek perbuatan dan tidak terpisah darinya. Hal ini tidak memerlukan dalil, dan hal ini berbeda dengan tiupan di kemaluan Maryam yang merupakan objek perbuatannya yang dikaitkan kepadanya, karena dialah yang mengizinkan dan yang memerintahkan. Apakah tiupannya kepada Adam merupakan perbuatannya ataukah merupakan objek perbuatan? Maka manapun yang benar, roh-roh yang ditiupkan di dalam diri Adam adalah makhluk dan tidak lama. Itu merupakan materi roh Adam. Rohnya lebih layak dikatakan sebagai sesuatu yang baru dan diciptakan. Kesimpulannya roh itu makhluk, itu aja lah ya. Roh itu apa? Makhluk. Dia bukan yang menempel pada zatnya Al-Khaliq sebagaimana sifat-sifat Allah. Karena Allah punya sifat-sifat ya, yang maha itu. Nah, sifat-sifatnya Allah itu menempel pada zatnya, dan itu qadim sifatnya. Sementara artinya bukan makhluk itu. Sementara kalau roh ini adalah makhluk ciptaan Allah. Cuman Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab At-Tadhkirah, ruh itu makhluk yang ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Itu catatan pentingnya ya. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, yang ibu-ibu sudah hafal semua itu ruh itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah makhluk yang ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Sementara Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Allah itu awal tanpa ada yang mengawali. Allah itu akhir tanpa ada yang mengakhiri. Akhir tanpa akhiran itu Allah. Allah itu al-qadim, zat yang terdahulu dan tanpa ada yang mendahului. Allah itu al-akhir, yang paling akhir, yang tidak ada yang mengakhiri. Al-muqaddim, al-muakhir. Allah itu yang mendahului dan yang mengakhiri. Jadi Allah itu tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri. Beda dengan, dan Allah itu ada oleh zatnya sendiri, sementara roh ada karena diadakan oleh Allah. Itu makanya roh itu kesimpulannya adalah makhluk. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah lebih kepada karena supaya kita ini tidak kaget kalau nanti berhadapan dengan orang yang mengatakan roh itu ya Allah itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi itu tidak benar ya. Roh itu adalah makhluk. Sebagaimana arsy itu juga makhluk misalnya. Jadi kita ini harus bisa bedakan antara makhluk dan al-khaliq. Bahwa ada makhluk yang Allah abadikan, ya. Tapi abadinya makhluk itu biasanya menggunakan kata khalid, bukan menggunakan kata baqi. Kalau Allah al-baqi, di antara nama Allah adalah al-baqi, zat yang maha kekal. Kekalnya Allah itu kekal oleh zatnya sendiri. Sementara kalau makhluk khalid, khalidina fiha itu loh. Makhluk itu khalid, kekal karena dikekalkan oleh Allah. Jadi beda antara kekalnya makhluk dengan kekalnya Allah, itu beda. Karenanya kemudian saya ulang ya. Kalau kita bicara makhluk, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, roh ini adalah makhluk yang ada permulaannya, enggak ada apa tadi Bu? Akhirnya. Sehingga kita semua ini Bu, sejak Allah ciptakan dari zaman azali itu hingga nanti menghadap kepada Allah, semoga kita memandang maha indah Allah di surga kelak, amin Allahumma amin insyaallah. Itu kita tidak akan pernah binasa sebagai roh. Kalau raga ini bisa binasa karena dia sifatnya dunia.
Kalau roh ini bukan dunia, Bu. Roh ini basicnya adalah akhirat. Makanya saya sering sampaikan di sini ya. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena ingat ketika Nabi Adam dulu sudah Allah ciptakan, ketika masih awal mula Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tunjukkan kepada Nabi Adam roh kita seluruhnya, Bu. Roh anak cucunya seluruhnya. Ini mungkin yang berbeda dengan Ibnu Qayyim sedikit ya. Saya baca ini dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Ibu kalau punya buku judulnya Sahih Hadits Qudsi, ada di situ hadisnya. Ditunjukkan kepada Nabi Adam seluruh keturunannya seperti banyak semut itu, Bu. Itu situ di situ diterangkan bahwa Nabi Adam melihat anak turunnya, cucunya. Makanya kita ini, Bu, secara fisik usia kita beda. Saya sama Bu Reni usianya beda secara fisik, tapi secara roh saya, Bu Reni, Pak Joko itu seusia, seusia sebagai roh. Tapi saya sering ceritakan nah, ketika dari azali dimasukkan ke sulbi orang tua masing-masing, itu di casting dulu oleh Allah itu. Nah, Reni belakangan, Joko dulu, nanti jadi suaminya kamu ya. Nanti. Jadi Pak Joko sama Bu Reni itu hasil casting. Ya sudah ketentuan Allah di alam azali sana. Makanya kan kedewasaan itu kadang bukan soal angka usia kan, tapi soal mentalitas. Makanya pengkayaan spiritualitas itu kadang sedikit banyak juga mendewasakan, bahkan untuk orang yang mungkin usianya masih sangat belia. Beberapa tokoh kita itu membuat terobosan-terobosan yang luar biasa itu di usia-usia yang masih sangat belia. Kiai Haji Zarkasi, pendiri pesantren Gontor, Allah yarham, itu memulai pendirian pesantren Gontor itu di usia 16 tahun loh. Anak kita usia 16 tahun masih ngapain? Ya, itu kira-kira gitu. Itu Kiai Haji Agus Salim menjadi konsul Indonesia untuk luar negeri, saat itu dikirim ke luar negeri itu usianya baru 20-an tahun. Usianya masih di bawah wapres kita lah itu. Ya kan masih muda maksudnya, kan masih muda gitu maksudnya. Tapi kan sudah punya prestasi yang sangat luar biasa. Itu seperti itu. Terus kemudian siapa lagi? Banyaklah tokoh-tokoh kita itu yang masih dalam usia yang sangat belia, tapi sudah mungkin dalam catatan sejarah itu dengan tinta emasnya itu, dengan izin Allah Subhanahu taala. Karena memang kedewasaan itu bukan soal angka usia, tapi lebih kepada kematangan spiritualitas rohani itu. Makanya saya ulang sekali lagi, roh sebagai roh kita seusia, Bu. Kita seusia. Kalau fisik memang kita tidak seusia. Sehingga beberapa mungkin harus sudah ini itu macam-macam karena memang kondisi fisik orang bisa berbeda-beda. Tapi secara roh kita seusia sebenarnya. Nah, kalau cerita lengkapnya di dalam hadis itu menarik ya. Nabi Adam itu, saya ulang, ini ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, nanti bisa dicek bukunya, nggak tebel kok, dikit bu, nggak tipis bukunya. Beliau itu diberi jatah oleh Allah umur 1000 tahun. Beliau itu Nabi Adam itu, iya diberi jatah berapa? Umur 1000 tahun. Kejadian menarik, kenapa saya tertarik? Karena ada kejadian yang menurut saya itu unik gitu. Jadi ketika Nabi Adam melihat rohnya Nabi Daud alaihissalam. Iya, ini bagus ini ya Allah, siapa ini ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Adam, itu Daud, keturunanmu. Bagus ya, bagus. Nabi Daud itu orangnya suaranya indah gitu ya. Oke, ya menguasai beberapa bahasa binatang, tapi lebih lengkap putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus kemudian pokoknya pinter lah beliau ini pokoknya. Singkat kata singkat cerita, kata Allah umurnya hanya 60 tahun, hanya 40 tahun. Umurnya hanya 40 tahun. Pendek ya, kasihan kata Nabi Adam. Umurnya pendek, kasihan. Boleh enggak ya Allah saya sumbang umur saya? Kata Allah boleh. Sama Nabi Adam disumbang umur Nabi Adam 60 tahun. Pas 100 tahun usia Nabi Daud alaihissalam. Disumbang umurnya Nabi Adam 60 tahun. Ketika Nabi Adam sudah turun ke bumi, pada hari di mana beliau harus wafat, 1000 tahun kurang 60 tahun berarti nggih.
Malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, loh kok wis teko? Kok sudah datang? Kan saya 1000 tahun, kata Nabi Adam. Kata malaikat maut, panjenengan supe nggih. Lupa ya. Kan yang 60 tahun disumbangkan ke Nabi Daud. Kalau bahasa kita, ya Allah, ya aku lali-lali, kata Nabi Adam. Nabi Adam wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Itu saya ulang ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu. Nanti bisa dicek, nanti dibaca aja itu bukunya itu. Nah, itu singkat kata singkat cerita. Ya, tadi saya ulang, kita sebagai manusia aslinya kan tinggalnya di alam azali. Yang notabene saat itu Nabi Adam berada di mana? Di surga saat itu. Berarti kita ini penduduk akhirat aslinya. Penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi saat ini. Karena sebagaimana kakek kita yang mengadakan perjalanan menuju kembali ke kampung halamannya, kita juga sama. Hanya fisik ini kan tidak bisa mengadakan perjalanan jauh. Sehingga mau tidak mau, ketika ada masa di mana kita harus berpindah ke alam barzah, maka fisik ini harus dilepas. Harus ditaruh di tempat yang namanya kuburan itu. Nah, jadi kuburan itu tempat di mana fisik harus diparkir di situ, sementara roh lanjut ke alam berikutnya. Makanya saya ulang tadi, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena bumi ini saja sifat kehidupannya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah. Berarti pula bumi ini alam ketiga yang kita tinggali. Karena sebelumnya kita tinggal di alam rahim. Sebelumnya kita tinggal di alam azali namanya. Nah, saat itulah sekarang kita tinggal berada di mana? Di bumi, yang sifat kehidupan di bumi adalah dunia. Dunia itu sifatnya, dari kata dana artinya pendek sebentar. Saya ulang, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Setelah barzah ada kiamat, setelah kiamat ada hari kebangkitan, setelah hari kebangkitan ada mahsyar, setelah mahsyar ada pembagian rapot, setelah pembagian rapot ada hisab, ada mizan, ada sirat, terakhir surga neraka. Ada yang mengatakan kontoro dulu baru surga neraka. Kalau kontoro pasti surga, maaf. Kalau sirat bisa surga neraka, kalau kontoro pasti surga sudah. Makanya setelah sirat surga neraka kita jalan. Karena begitu selamat dari sirat masuk kontoro pasti surga udah itu. Itu seperti itu. Nah, jadi semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Itu yang saya bilang tadi, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Jadi kalau ada orang nanya ke kita, bagus-bagus bumi ini Ustaz kalau dihancurkan, maka jawabannya karena memang bumi bukan tempat tinggal, tapi tempat apa tadi Bu? Meninggal. Sebagaimana panggung sandiwara kalau sudah selesai dibongkar, maka bumi ini kalau sudah selesai nanti tugasnya dibongkar oleh Allah, diganti dengan gelaran bumi yang baru di surah Ibrahim itu. Allah sebutkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ke-18. Sebelum masuk saya baru ya, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Monggo Bu. Nggih. Alhamdulillah. Izin minum dulu ya, ngamutan yang puas. Baik, saya jawab. Harusnya ya, nama kita yang ada sekarang ini, nama kita yang berada di alam ruh harusnya. Cuman memang ada yang mengatakan teruntuk para nabi dan rasul dan beberapa para kekasih-kekasih Allah, namanya memang cocok dengan nama yang ada di alam ruh itu. Cocok, kayak Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah sejak zaman sebelum Nabi lahir sudah diplot namanya oleh Allah, Ahmad Muhammad itu terutama. Nah, sementara kalau untuk nabi-nabi lain juga sama, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semua sudah diplot oleh Allah namanya. Berarti dipastikan untuk para nabi dan rasul, nama yang ada di alam ruh itu adalah nama yang dipakai di alam dunia adalah nama yang dipakai di alam ruh. Harusnya kalau kita sama harusnya sih, harusnya. Cuman memang ada yang mengatakan
Belum tentu loh nama kamu yang kamu pakai sekarang itu adalah nama kamu yang ada di akhir, yang di alam azali itu. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga ada beberapa anak itu yang kadang namanya diganti, harus diganti karena kaboten jeneng kalau orang Jawa bilang. Mengganti nama itu Nabi melakukan. Dalam catatan sirah yang pernah saya pelajari ya, itu tidak kurang dari 600 nama sahabat diganti namanya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Secara zahir yang bisa kita lihat karena artinya buruk, artinya jelek, maka diganti oleh Nabi dengan nama yang artinya baik. Termasuk tempat Madinah itu dulu namanya Yasrib, diganti dengan Madinah, Tamadun, Thayyibah dengan Thayyibah, artinya baik itu. Ya bukan mungkin pastinya Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul mungkin pastinya diberitahu oleh Allah ini bukan nama yang cocok untuk dia, mungkin cocoknya di dimensi roh itu. Nah pertanyaannya di problem kita sekarang kan kita tidak tahu siapa yang dijamin pengetahuan tentang hal itu. Maka ya paling enggak kita menselaraskan nama itu sesuai dengan nama yang dikehendaki oleh syariat, yaitu diberi nama yang artinya baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ada ketidakcocokan silakan diganti dengan nama yang cocok dengan izin Allah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perkara gaib saya tidak bisa memastikan, Bung. Tapi kalau untuk para nabi dan rasul dan para kekasih-kekasihnya yang tertentu, itu memang sudah sesuai dengan nama yang ada di dimensi roh itu. Kalau untuk kita ada yang mengatakan mestinya sih sama ya mestinya itu. Tapi ada beberapa mengatakan kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Ya, jadi ada yang suruh ngulik nama kita dulu di dimensi roh itu siapa atau ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu, monggo. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Nggih monggo Bu. Oh, di online ada yang nanya dulu nggih, sebentar di online dulu Bu ya. Nggih. Monggo. Silakan. Ya, Ustaz mohon maaf. Nggih. Nggih. Ya. Ustaz ini di antara doa itu kan ada subuhun kudusur rabbuna Rabbul malaikati waruh. Nggih. Iya. Itu bagaimana ya Ustaz yang disebutkan Maha Suci Allah, Rabb para malaikat dan ruh. Nggih. Jadi malaikat itu dipisahkan dengan ruh. Apa malaikat itu tidak mempunyai ruh? Atau bagaimana? Bagus. Nah, dan yang dimaksud dengan ruh ini berarti siapa saja? Baik. Oke, baik. Yang dimaksud dengan ruh dalam zikir itu sependek yang saya pahami adalah malaikat Jibril. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Karena ini erat hubungannya dengan malam Qadar Bu Risna, di mana pada malam Qadar itu turun malaikat disertai dengan ar-ruh. Nah, ar-ruh dalam tafsir surah Al-Qadar itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi khusus dalam doa ini ar-ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Malaikat apakah tidak punya ruh? Malaikat punya ruh. Makanya nanti malaikat mati. Di hari kiamat kan malaikat maut diperintah oleh Allah mencabut seluruh nyawa malaikat termasuk terakhir nyawanya sendiri. Ya, nyawanya sendiri. Jadi malaikat itu punya ruh. Cuman istilah ar-ruh dalam konteks doa tadi itu berkaitan dengan surah Al-Qadar tentang tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, itu maksudnya ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih Bu Risna? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan tadi Bu, monggo. Ibu monggo. Nggih, monggo. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya Subhan Bu. Oh nggih. Baru toh? Oh, nggih. 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 Iya. Iya. Saya juga Bu, nggih. Iya betul. Iya. Nggih.
Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya ayyuhan nas. Ini panggilan umum ya. Panggilan umum, semua dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas itu. Semua dipanggil ini, semua dipanggil. Berikutnya ada ya ayyuhalladzina amanu. Ini udah mulai khusus ini. Udah mulai khusus, udah mulai orang yang terpilih ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nabi itu jelas khusus banget itu. Ini ini untuk kita aja, untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti meningkat lagi ada qul ya ibadiyalladzina asrafu. Jadi ada qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ini seruan Allah penuh kasih kepada hamba-hambanya yang Allah ingin dia kembali untuk bertobat kepada Allah. Nah, nanti saya terangkan Bu ya. Paling tinggi itu kata ini panggilan paling mesra. Di Al-Fajr ayat 27 itu Bu, dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu di surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu Bu. Nah, menarik ini. Kalau kita mau mendapat panggilan khusus dari Allah, jadilah orang yang beriman. Kemarin udah kita bahas ya, orang bersyahadat itu ada yang di lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya juga bersyahadat, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ada yang kemudian dia belum bisa mengejawantakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya STMC lah, sholat terus, maksiat jalan gitu ya. Amar ma'ruf nyambi mungkar itu masih terjadi lah itu. Tapi ini masih disebut ya ayyuhalladzina amanu. Jadi asal sudah ada iman seperti itu sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang saya bilang tadi Bu di surah Fatir ayat 32, itu termasuk hamba yang Allah pilih sudah. Menjadi ya ayyuhalladzina amanu itu berarti sudah menjadi hamba Allah yang Allah pilih. Sebagaimana yang Allah bilang di surah Fatir ayat 32 tadi. Bisa dipahami nggih? Nah, kalau mau lebih meningkat lagi adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas untuk dipanggil oleh Allah untuk bertobat. Sebentar saya lihat ayatnya dulu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, ini ada di surah Az-Zumar ayat 53, surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Ini sebenarnya seruan Allah kepada orang-orang yang telah bersikap berlebihan dalam berbuat dosa sehingga dia telah melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan. Namun Allah menghimbau kepada mereka agar tidak melampaui batas dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah dan agar kembali ke jalan Allah. Nah, kalau ibu saya kita mau memenuhi seruan Allah yang ini, tidak lagi melampaui batas, kembali ke jalan Allah untuk bertaubat, maka orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah itu Allah panggil dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu. Itu panggilan yang lebih khusus lagi itu. Karena Allah sudah menyebut orang yang mau kembali pada dirinya itu adalah orang yang disebut oleh Allah hambaku. Allah mengaku ini sebagai hambaku. Karena semua kita bisa mengaku sebagai hamba Allah, tapi tidak semua orang Allah mengatakan itu hambaku. Nah, kalau sampai kita diakui dan semoga kita diakui sebagai hambanya yang terpilih, maka kembali ke jalan Allah. Semua kita itu punya potensi melampaui batas. Semua kita punya potensi berdosa, semua kita punya potensi untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika kita tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah dan kita mau memenuhi panggilan Allah untuk kembali ke jalan Allah, selagi kita masih mau kembali ke jalan Allah, maka panggilan Allah mesra untuk kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Syukur-syukur Bu, dan semoga ya kita mencapai apa yang Allah. Ini kata para ulama panggilan yang paling mesra ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di Al-Fajr itu, ayat 27 dan seterusnya itu. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Nah, ini menarik Bu. Yang Allah panggil dengan seruan jiwa yang tenang,
sebagai bentuk panggilan mesra Allah kepada hambanya ini adalah orang yang selalu ridho, puas dengan keputusan Allah, takdir Allah, dan akhirnya karenanya dia diridhoi oleh Allah. Kalau ibu saya, kita semua puas dengan segala keputusan Allah dalam takdirnya dengan sabar dan atau bersyukur, puas dan ridho dengan segala keputusan Allah dalam syariatnya dengan mentaatinya, maka insya Allah dan semoga kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu di Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu, Bu. Nggih. Al-Fajr nggih. Wallahu alam bisawab. Oke, monggo nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Pokoknya selagi kita ini masih mau kembali ke jalan Allah, Allah akan panggil kita qul ya ibadiyalladzina asrafu. Qul ya ibadi, hei hamba-hambaku. Itu. Allah panggil kita dengan hambanya. Asal kita masih mau kembali kepada Allah. Orang mungkin tersesat, yang penting tahu jalan kembali. Nah, ngoten nggih. Monggo yang lain silakan. Sehingga rumusnya bagaimana itu rumusnya jalan kembali itu, Bu? Kita ini mungkin terjatuh, yang penting bangun lagi. Mungkin bengkok, diluruskan lagi. Mungkin putus, nyambung lagi. Kotor, mandi lagi. Monggo berani nggih. Itu gitu aja terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Bu Woro mungkin mau langsung nanya. Nggih, monggo. Bagus. Nggih, bisa. Gini begini. Secara prinsip ya, ahli ibadah itu adalah orang yang betul-betul berbakti kepada Allah. Kalau ahli taubat adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Dua-duanya itu mestinya itu satu kesatuan, mestinya ya, satu kesatuan. Jadi orang yang banyak kembali kepada Allah dia pasti ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah pastinya orang yang banyak kembali kepada Allah. Itu harusnya idealnya. Tapi seringkali dalam penggunaan para ulama di dalam mengkisahkan kisah para manusia itu seringkali dipisahkan. Jadi seringkali ada orang yang beribadah dan disebut sebagai ahli ibadah. Cuman karena dia terlalu asyik dengan ibadahnya sampai dia lupa bahwa dia juga punya dosa. Sehingga kemudian ada orang yang ahli ibadah itu kemudian dia lupa beristighfar karena terlalu asyik dengan kebaikannya, lupa pada keburukannya. Ini tidak dikehendaki sebenarnya seperti ini. Nah, makanya gini Bu, ini pentingnya kita berilmu ya. Saya dengan pakaian saya seperti ini, kalau kumpul dengan orang yang pakaiannya dekil, itu terasa bersihnya saya. Tapi kalau saya dengan pakaian saya seperti ini, ketemu sama orang yang pakaiannya rapi, bersih, perlente gitu ya, terasa kumuhnya saya itu. Kenapa? Karena saya berdampingan dengan yang lebih bersih, lebih rapi, lebih top, lebih segala-galanya. Misalnya gitu. Atau gini deh, saya dengan tinggi badan saya seperti ini, kalau ketemu sama orang yang lebih pendek dari saya, terasa tingginya saya. Tapi ketika saya ketemu dengan yang lebih tinggi dari saya, itu terasa pendeknya saya. Kemarin saya lihat Pak Anies Mata sama siapa itu yang tinggi banget itu, orang Eropa itu. Tinggi banget itu. Pak Anies Mata tampak kelihatan pendeknya itu. Ya, maksud saya itu kita itu di medsos ada itu dhuwur tenan wong. Nah, itu terasa pendeknya saya kalau ketemu sama orang yang lebih tinggi. Yang saya maksud gini Bu ya, ini yang saya maksud. Kalau orang beribadah kepada Allah itu mendekat ke siapa Bu? Mendekat ke yang maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha segala-galanya. Ada orang mendekat kepada Allah melalui ibadah tadi. Mendekat kepada Allah melalui ibadah. Kok setelah beribadah, maaf, ada nggak yang begini kemudian merasa,
dengan dia merasa dekat dengan Allah itu, terus dia merasa tinggi hati. Ada yang gitu? Ada nggak orang ahli ibadah tapi tinggi hati? Ada nggak? Ada. Itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan yang dia dekati bukan Allah. Jangan-jangan yang dia dekati bukan Allah. Karena harusnya kalau betul dia dekat dengan yang maha tinggi, itu terasa rendahnya dia. Harusnya kalau betul yang dia dekati itu Allah yang maha suci, terasa kotornya dia. Harusnya kalau memang betul Allah yang maha mulia yang dia dekati, terasa hinanya dia. Para nabi dan rasul itu pasti benar dekatnya dengan Allah, pasti mulianya, pasti disucikan oleh Allah, para nabi dan rasul. Tapi kenyataannya, para nabi dan rasul yang tidak punya dosa itu, yang karena sudah diampuni oleh Allah, yang lalu akan datang. Pertanyaannya, apakah mereka istighfarnya sedikit? Tidak. Para nabi dan rasul itu istighfarnya jangan tanya. Para nabi dan rasul itu taubatnya jangan tanya. Itu yang saya maksud tadi, Bu. Harusnya orang yang ibadahnya benar, itu taubatnya juga semakin kenceng. Ya itu loh. Nah, walaupun saya ulang tadi, pada kenyataannya kita ketemu dengan beberapa orang yang tampak dohirnya ahli ibadah, tapi minim taubatnya. Bahkan mungkin tidak ada taubatnya, karena dia terlena dengan kebaikannya, melupakan dosanya. Itu yang saya bilang, jangan-jangan bukan Allah yang dia dekati. Kalau teruskan pertanyaannya, emang ada Ustaz orang model begitu? Ada. Nabi menjelaskan tentang fenomena dalam hadis Sahih Muslim, tentang fenomena sosok yang bernama Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini, Bu, nanti menjelma menjadi kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu kalau orang sekarang nyebut kelompok takfiri lah, yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Hanya gara-gara perbedaan pendapat menurut dia, atau menurut dia pelaku dosa besar padahal tidak serta-merta menjadi kafir tapi dikafirkan oleh kelompok ini. Apa kata Nabi tentang Dzul Khuwaisir? Yang songong mengatakan berlaku adil engkau wahai Muhammad, padahal Nabi itu Nabi dan Rasul. Menuduh Nabi berlaku tidak adil kan sama menuduh Allah salah nunjuk orang. Dan Nabi marah saat itu, dan Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu izin mau memenggal kepala Dzul Khuwaisir, dan Nabi dilarang. Tapi Nabi bilang sama mereka, nanti kalau kalian diberi umur panjang oleh Allah, kalian akan melihat orang seperti dia, kata Nabi. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Yang kalau kalian lihat bacaan Al-Quran dia, Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya bacaan Al-Quran kalian. Jadi kita ini kalau melihat ibadahnya dia, rasanya ibadah kita nggak ada apa-apanya, Bu, gitu. Padahal itu Nabi bilangnya ke sahabat loh, itu yang ibadahnya top itu aja sahabat ngerasa nggak ada apa-apanya. Yang dibandingkan dengan bacaan Quran dia, rasanya bacaan Quran kamu nggak ada apa-apanya. Para sahabat itu ahli Quran semua. Tapi kalau ngelihat bacaan Qurannya Dzul Khuwaisir, rasanya nggak ada apa-apanya bacaan Qurannya para sahabat itu. Apa kata Nabi? Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya, kata Nabi. Dan dia telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Jadi fenomena orang yang ahli ibadah, tapi buruk perangainya, buruk sikapnya, termasuk minim taubatnya, itu ya kelompok yang namanya Khawarij itu. Atau dulu dedengkotnya namanya Dzul Khuwaisir, yang dalam hadis Sahih Muslim disebut namanya Dzul Khuwaisir itu. Kita nggak usah ngelihat orang lain, ngelihat diri sendiri aja, bahwa kita termasuk itu apa tidak gitu aja. Kalau nilai orang lain nanti malah kita salah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Saya ulang, Bu, ya, harusnya saya ulang ya, orang yang ahli ibadah harusnya juga ahli taubat, orang yang ahli kembali kepada Allah. Orang yang banyak kembalinya pada Allah harusnya dia ahli ibadah juga harusnya. Itu idealnya, dan semoga kita termasuk yang itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngaten nggih, Bu, nggih? Masih ada 3 menit lagi mungkin, silakan monggo kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Tinggal di mana, Ibu? Udah malum, Bu. Jembatan berapa? Pundi? 8, Masya Allah. Sama Buworo itu. Buworo jembatan itu, Bu, jangan, Bu. Oh, 8,5. Nggih. Oh, jangan masuk jalan, saya agak lupa nama Buworo. Oh, 8,5. Ini di pinggir jalan ini, setelah PU sebelah kiri itu ada jalan apa, Bu? Masuk ke dalam itu, ke kiri itu?
Pungut ya, pungut masuk itu nggih. Buara pungut itu masuk Bu. Terus ke kiri kan nggih, ke kiri saya itu nggih, jenengan. Nggih. Saya pernah rumah beliau tapi agak lupa saya. Padahal 2 kali dari situ. Tapi ingat insyaallah. Ada lagi mungkin? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Gipun, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.